Itu yang pegang bank digital apa enggak? Stres Pak sehari ini Pak. Jadi Bapak Ibu, jangan dikira kalau Anda punya namanya technical analysis atau fundamental analysis atau pakai baca Fibonacci ya, atau apapun itu nama instrumennya, itu hanya berupa sebuah tools, ya, peralatan, alat. Sama kayak Anda mengarungi samudra, Anda butuh namanya, Anda butuh peralatan, tools. Dan tools itu namanya adalah technical, fundamental, mau Taurus chart, mau aplikasi apa itu, mau baca bintang di langit, itu sekali lagi berupa sebuah tools yang Anda perlukan. Tapi tools itu hanya berpengaruh 10% dari kinerja portfolio Anda. Yang bikin portfolio Anda cuan, Anda punya sebuah aplikasi yang maha sakti, yang anti loss, itu gak mungkin sayang, ya. Meskipun ada pun aplikasi atau teknikal atau fundamental seperti itu, ya, mau Fibonacci kayak mau bendermologi kayak terserah, ya. Meskipun nongol sinyal buy, apakah Anda berani beli? Itu pertama. Belum tentu juga. Oke. Kemudian ketika nongol sinyal sell, bahkan Anda amit-amit harus cut loss. Apakah Anda berani cut loss? Belum tentu juga. Meskipun itu aplikasi, meskipun itu sistem, bilang harus out, Anda kalau nggak mau cut loss, ya sama aja sayang. Jadi tidak ada namanya satu pun indikator yang sempurna di dunia itu. Jadi percuma mau cari yang namanya holy grail, sebuah indikator yang tidak mungkin rugi, itu bullshit sayang. Kenapa? Karena trading saham itu adalah sebuah bisnis, ya. Dan yang namanya bisnis itu adalah namanya probabilitas. Oke, tidak ada bisnis yang 100% dijamin cuan, ya. Yang ada adalah ketika dia punya pengalaman pada bisnis A misalnya, maka dia punya peluang besar alias punya probabilitas besar untuk bisa berhasil. Pada apakah dia bisa gagal? Bisa, meskipun probabilitasnya kecil. Dan sama seperti Anda kalau beli saham, Anda beli saham yang punya probabilitas besar untuk naik, tapi naiknya pun jangan pernah Anda asumsikan sekali enter tekan beli buy door gitu ya. Kemudian besoknya langsung naik 1, 2, 5 atau bahkan langsung arah 20%. Mimpi saya. Apakah bisa? Bisa, tapi yo enggak tiap hari, say. Oke, jadi Anda jangan mimpi cari yang namanya holy grail, itu enggak ada. Pertama, kenapa enggak ada? Pertama enggak ada. Pertama, kalau ada pun, ngapain ngajarin Anda? Betul? Kedua, kalau ada pun, berarti itu menyalahi hukum alam. Kok bisa? Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, oke? Kecuali yang di atas sama apa? Siapa yang tahu? Lagunya Andra and the Backbone itu loh, tahu kan? Sempurna itu loh ya. Tapi banyak orang, apalagi yang masih baru belajar, mereka bermimpi untuk menemukan sebuah indikator sempurna, ya, yang anti rugi, gak mungkin rugi, ya. Bahkan orang mau bersekolah tinggi, ya, untuk bisa menemukan atau menciptakan sebuah holy grail seperti itu. Bapak Ibu, kalau syarat untuk bisa cuan, ya, itu adalah dari fundamental atau teknikal atau apapun itu, ya, maka Bapak Ibu, ladies and gentlemen out there yang titelnya tinggi-tinggi sono-sono ya, sekolahnya tinggi-tinggi sono ya,
itu sudah jadi miliarder, bilioner semua, Pak Ibu. Tapi ternyata tidak seperti itu, ya kan? Dulu kan saya juga mikir, kalau aku mau cuan, aku mesti harus sekolah setinggi-tingginya. Memang betul, sekolah setinggi-tingginya itu emang penting. Tapi sekali lagi, kita ini dibekali oleh satu yang namanya yang jauh lebih luar biasa daripada indikator apapun, Pak Ibu. Apa itu? Pikiran kita. Ya, pikiran kita, ya. Kalau orang tiap hari dia komplain mulu, ya, mengeluh mulu, ya, sambatan mulu, kayak dunia ini tiap hari mau kiamat, maka dia mau sekolah sepintar apapun di ujung dunia manapun, maka dia sulit untuk bisa berhasil, Pak Ibu. Kenapa? Karena yang namanya trading saham itu adalah sebuah bisnis, dan semua bisnis itu pasti ada unsur hokinya. Nggak mungkin Anda bisa berhasil kalau Anda nggak punya hoki atau keberuntungan. Ya, jadi gimana caranya Anda bisa jadi sumber keberuntungan? Itu berasal dari pikiran Anda. Oke, pikiran Anda. Terus gimana caranya supaya pikiran kita itu banyak dikaruniai oleh keberuntungan dalam hidup kita? Ya, seperti Anda pelajari dari namanya emosi, namanya force and power. Oke, Anda para traders, anggota traders pasti ngerti kan apa namanya force and power itu? Itulah caranya Anda sering-sering didatangi hoki karena Anda trading saham, dan trading saham itu adalah sebuah bisnis, dan sama seperti bisnis apapun di dunia ini, Anda pasti butuh namanya hoki atau keberuntungan. Betul atau betul banget Bapak Ibu? Saya ingin tahu coba. Yes, betul, 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 betul. Iya betul, Pak Ibu. Jadi jangan mimpi aku mau cari indikator, ya, secanggih apapun, mau lihat chart se-complicated apapun, ya. Itu tidak ada artinya, Pak Ibu. Nggak ada artinya, ya. Kenapa? Karena apalagi orang-orang yang suka scalping gitu, ya. Aduh, pusing. Dikira mereka kalau scalping setiap hari bisa cuan 1, 2, 3% itu, maka dalam akhir bulan saya jadi miliarder. Waduh. Karena setiap hari dibungain 2-3% setiap hari. Waduh, mimpi saya. Ya. Kenapa? Karena kalau Anda tradingnya pakai time frame yang kecil-kecil, ya, mau menitan, mau jam-jaman, ya, berarti Anda itu sedang berhadapan dengan hukum alam namanya time frame. Semakin kecil time frame, ya, itu semakin volatile gerakannya, dan semakin besar time frame itu semakin kelihatan trennya, ya, atau semakin kuat trennya. Jadi Anda mau pakai aplikasi model apapun, Anda mau pakai technical atau fundamental, model apapun, ya, mau Anda mau cari Fibonacci, mau Anda mau cari gerakan bandar, bla bla bla. Tapi kalau Anda mencoba untuk pinpoint atau scalping atau trading, ya, Anda mencoba untuk mencari sebuah harga yang terbaik yang Anda asumsikan ketika saya beli DOR sekarang, maka detik berikutnya itu sama akan naik. Itu mimpi, ya. Itu mimpi, sayang. Kenapa kok bisa mimpi? Karena kalau Anda mencoba melakukan hal itu, maka Anda melawan sebuah hukum alam yang namanya time frame. Kenapa? Karena ketika Anda mencoba untuk melakukan itu, Anda pasti akan terekspos dengan yang namanya smaller time frame, alias time frame yang kecil-kecil. Ya, dan Anda tahu sendiri hukum alamnya, time frame yang kecil-kecil itu, ya, itu sudah hukum alamnya bersifat volatile alias random. Ya, nggak peduli Anda mau belinya pakai aplikasi model apapun, itu BS, Pak Ibu. Ya, cobalah, apakah ada di dunia ini yang day trader yang kaya raya? Sejauh pengalaman saya,
Saya belum pernah nemu gitu, Pak Ibu. Belum pernah nemu. Ya, kalau ada yang kenal, tolong beritahu saya. Oke, sejauh saya ketemu dengan ribuan orang, ya, trader di seluruh penjuru Indonesia, ya, saya belum pernah sekalipun nemu day trader yang kaya raya. Tapi kalau swing trader atau itu banyak, Pak Ibu. Banyak. Kenapa kok swing trader itu bisa kaya? Karena pikiran mereka benar. Kenapa? Sama seperti filosofi bisnis pada umumnya, ya, orang usaha itu butuh sabar. Betul? Ada kalanya market turun, ada kalanya market naik, ya. Tapi mereka tahu bahwa ketika mereka berusaha, ya, maka gigih, ulet dan lain-lain sama dengan rumus-rumus klasik kalau orang mau sukses berusaha, maka dia akan sukses. Dan kalau di dunia saham itu lebih gampang lagi. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa market dunia termasuk IHSG itu mempunyai momentum yang uptrend banget dimulai dari awal abad ke-20 bahkan kalau kita ambil chart dari Amerika. Oke, tapi orang-orang yang para scalper itu mereka nggak ngerti kayak gini-gini, Pak Ibu. Mereka ngelihatnya itu cuma apa? Day by day, ya, hour by hour. Mereka nggak ngerti apa itu namanya US market, mereka nggak ngerti apa itu daily, weekly, dan monthly. Mereka nggak ngerti apa hubungannya itu mereka nggak tahu. Kenapa? Karena field of vision atau jangka pandang mereka itu pendek, Pak Ibu. Ya, visi mereka itu pendek. Ya. Jadi gini, trading saham itu adalah sebuah bisnis. Sebuah bisnis supaya harus berhasil, mereka harus punya visi jangka pendek atau jangka panjang, coba. Saya ingin tahu. Siapa yang tahu? Iya dong. Sebuah bisnis itu supaya dia bisa berhasil, dia mesti harus punya visi jangka panjang. Oke, apapun itu bisnisnya, nggak peduli bisnis jualan martabak kayak jualan minimarket atau trading saham. Ya, jadi kalau Anda mau punya bisnis yang sukses harus punya visi jangka panjang, dan kalau itu diterjemahkan dalam trading saham, di mana trading saham itu sekali lagi adalah sebuah bisnis, maka Anda jangan lihat cuma daily doang, itu sinting. Oke? Jadi Anda kalau mau lihat sebuah saham yang bisa punya probabilitas besar untuk naik, Anda harus lihat tren menengah dan panjangnya. Gimana caranya? Selain Anda lihat daily-nya, juga wajib lihat weekly-nya dan monthly-nya. Oke? Itu pertama, ya. Berikutnya, ya, jangan asumsikan Anda sekali beli saham, sekali tekan enter, door, buy, maka detik berikutnya itu samakan jalan. Nggak selalu kayak gitu, sayang. Ya, jadi selama itu sore, nggak ada nongol fiba merah, silakan di hold. Dan kemudian kalau mau taking profit anytime, itu nggak apa-apa. Yang penting ikhlas, pasrah, dan semua keputusan Anda itu dilandasi oleh yang namanya power. Sesimpel itu, Pak Ibu. Ya, sesimpel itu. Gimana caranya cuan di saham itu apa? Dari mengendalikan emosi di pikiran seorang trader. Simple. Ya, sudahlah. Anda mau tahu hasil saya mempraktekkan seperti itu, Ibu. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Hasil saya mempraktekkan ilmu ini. Oke, ini dia. Ya. Nah, ini dia. Jangan dikira seorang swing trader itu nggak bisa rugi, ya jelas pasti bisa lah. Ya, ini dia. Ya, itulah hasil saya mempraktekkan apa yang saya tulis di grup. Oke. Jadi I put my money where my mouth is. Oke, jadi saya nggak mau ngomong indah doang. Oke, tapi belum tentu yang ngomong itu bisa trading beneran.
Oke, itu adalah prinsip saya, Pak Ibu. Jadi apa yang saya tulis di dalam grup itu kelihatannya simple, cuma nulis doang gini, ya, nulis doang gini. Oke, tapi apa yang saya tulis itulah yang saya pertanggungjawabkan sama di atas, Bapak Ibu. Jadi implikasinya besar. Kalau saya sampai melanggar apa yang saya tulis, saya bertanggung jawab dengan yang di atas, Bapak Ibu. Tuh ya. Tuh dia. Jadi gimana caranya cuan? Caranya adalah Anda harus bisa mengelola mengendalikan ya emosi Anda. Gimana cara mengendalikan emosi? Yaitu dari power itu. Ya, Anda mendasari semua keputusan ada di power, maka Anda nggak perlu cari cuan, cuanlah yang mencari Anda. Oke, apa yang saya omongkan itu saya buktikan dalam portfolio yang Anda lihat sekarang ini di layar. Oke, itu adalah portfolio, bukan screenshot yang cuman nunjukin cuannya doang. Oke, kalau cuman nunjukin cuannya doang, ya itu udah terlalu mainstream, Pak Ibu. Oke, yang rugi dipotong gitu ya, nggak kelihatan ya. Tapi saya liatin semua posisi profit loss saya di sini, Pak Ibu. Sip. Oke. Sekarang mari kita lihat saham-saham apa aja yang punya peluang besar untuk naik puluhan bahkan ratusan persen. Ya, apakah Bapak Ibu sudah siap cuan sak ketapruk, Bapak Ibu? Kalau siap, tolong bilang siap. Nah, yang siap cuman Pak Hendra sama Bu Indrawati aja kah? Yang lain nggak siap cuan sak ketapruk kah? Nggak pengen cuan segede kapan kah? Ketika Anda berani bilang siap, maka alam semesta akan berkonspirasi untuk mewujudkan permintaan Anda. Tapi kalau disuruh bilang siap aja nggak mau, nggak berani, gimana caranya Anda bisa kuat iman untuk menahan sebuah saham yang bisa naik sampai puluhan bahkan ratusan persen, Pak Ibu? Semua itu dimulai dari mental, Pak Ibu, ya, mental. Kelihatannya simpel ya, cuman ngomong main saham ya, tapi kalau main itu masuk ke pikiran bawah sadar dia, maka selamanya rezeki dia cuman main-main doang, nggak bisa serius, Pak Ibu. Sama ketika ditanyain apakah Anda siap untuk profit puluhan atau ratusan persen, bilang siap ya. Maka ketika konsep itu masuk ke pikiran bawah sadar Anda, maka sekali lagi alam semesta akan berkonspirasi untuk membantu Anda mewujudkan keinginan Anda. Mantap, Bapak Ibu. Anda kalau perhatiin ya, saya kalau trading saham ya, saya itu bahkan hampir nggak pernah ngomong technical fundamental bla 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 ya. Saya lebih sering ngomong soal filosofi kehidupan, Pak Ibu. Dan Anda kalau lihat buku-buku saja saya baca ini ya, paling isinya apa sih? Buku-buku biografi, filosofi, ya, gimana caranya orang sukses dan lain-lain, dan semua itu saya kaitkan dengan pergerakan sebuah chart sebuah saham, maka itu bisa matching, Pak Ibu. Beneran matching loh. Pergerakan chart harga sebuah saham itu juga bisa merepresentasikan perjalanan hidup manusia. Ya, soal gimana itu nanti akan saya jelaskan aja nah. Oke, sekarang saya akan screening saham-saham dengan time frame monthly yang punya peluang besar untuk tambah naik dalam bulan-bulan ke depan. Ya. Kalau kita time frame screeningnya pakai time frame weekly monthly ya, maka seperti Anda tahu, semakin besar time frame Anda pakai, itu semakin besar pula risk and reward-nya, Pak Ibu. Ya. Tapi ingat sekali lagi ya, jangan asumsikan bahwa ketika Anda punya sebuah saham yang punya nongol sinyal buy di weekly atau monthly, Anda sekali tekan enter dan langsung cuan, ya belum tentu, ya jangan harapkan seperti itu, Pak Ibu ya. Yang penting Anda tahu ini prospeknya bagus,
ya, dan punya probabilitas besar untuk tambah naik ke depannya. Nggak pakai banyak cincong. Oke, meskipun Anda punya fundamental dan lain-lain, ya, fundamental bagus pun, ya, Anda sampai jadi analis sekuritas analis securities securities analis yang ngetop sekalipun, ya, meskipun Anda nemu what kind of securities that you should buy, ya, misalnya saham ABCD bagus ini, apakah ada kepastian 100% bahwa itu saham bakal jalan alias naik? Ya enggak. Ya, jadi semua sekali lagi tetap dengan punya asas probabilitas, ya. Mari kita sekarang lihat saham-saham apa aja yang punya probabilitas besar untuk naik puluhan bahkan ratusan persen ke depannya dengan saya klik tombol ini. Oke, mari kita tunggu saham apa aja itu.